Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Yama semua, pada malam hari ini kita meningkat lagi. Kita benar-benar melakukan perjalanan kejiwaan. Bagaimana kita berubah, ya, berubah dari orang yang mengalami sebuah penderitaan, kemudian apa namanya, kita ini, ya, kita di sini ya, kita bagaimana berubah dari sebuah penderitaan nanti masuk kepada bagaimana kita mempunyai pengakuan ilusi spiritual nanti dan kemampuan untuk berbuat sesuatu. Nah, ini bagus nanti ya, bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Ini benar-benar perjalanan kejiwaan ya yang kita lakukan ya. Nah, bagaimana perjalanannya yang kita lihat di sini ya, bahwa pada awalnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita berubah dari kecil sampai dewasa ya, mulai dari aku bisa saat kita bayi atau anak kecil ya sampai kita menjadi remaja. Kemudian setelah aku bisa baru kita merasa aku punya sesuatu ya. Setelah aku merasa punya baru aku akan merasa aku lebih atau kurang dari yang lain. Nah, dari situlah muncul nanti ego duniawi dan ego spiritual ya. Ego duniawi itu sudah kita simpulkan apa? Aku sukses, ya, aku berkuasa, aku terkenal, aku cantik, aku tampan. Nah, ini adalah yang berhasil. Di sisi lainnya aku miskin, ya, aku gagal, aku sakit. Nah, ini adalah ego juga, tapi ego yang negatif, ya. Ini adalah ego duniawi. Bagaimana dengan ego spiritual? Ada juga ego spiritual ternyata. Yaitu bagaimana aku merasa seorang ahli ibadah. Pengakuan-pengakuan yang kita munculkan kepada masyarakat. Aku alim, aku ahli zikir, aku ahli agama, ahli marifat, dan sebagainya. Aku guru atau mursyid. Ya, aku wali atau orang pilihan. Ini banyak sekali kita temukan di media sosial sekarang. Di samping itu juga aku merasa kurang ilmu, kurang ibadah, kurang alim, dan sebagainya. Nah, ini adalah ego spiritual. Nah, kita sekarang masuk kepada dari 2 minggu yang lalu, ilusi spiritualitas dan kekuatan diri. Ini lebih tinggi atau lebih besar dari ego duniawi dan ego spiritual tadi. Ya, nah kalau kita lihat ya urutannya selalu mulai dari mana? Mulai dari masalah-masalah kehidupan kita eksternal, ya, dunia eksternal, membuat jiwa kita menderita. Ya, setelah menderita, kita ingin mencari bukti. Bukti itu apa? Apa yang telah kita lakukan selama ini itu bisa menjadi apa namanya? Menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Kalau kita tidak bisa membuktikan itu, maka kita baru mulai mencari jalan lain. Nah, jalan lain ini nanti 2 minggu lagi kita akan lebih detail tentang mencari jalan lainnya. Kenapa? Ya, kenapa orang sekarang banyak sekali tidak 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 apa namanya tidak cukup lagi merasa apa namanya iman atau ibadah agama Islam atau apapun juga yang telah kita lakukan selama ini nggak cukup lagi, ya. Maka kita ingin mencari bukti. Kalau tidak terbukti, maka ingin mencari jalan lain. Nah, malam ini kita apa namanya ulang sedikit ini bagaimana jiwa yang menderita itu. Menderita itu umumnya adalah tentang masalah finansial. Finansial itu ada kekurangan, ada hutang, ada yang apa namanya ketakutan masa depan yang tidak cukup ya. Selalu seperti itu. Nanti di apa namanya di media sosial muncul orang yang bisa mewujudkan ya finansial ini dalam waktu yang cepat. Nah, ini nanti kita ke sana nanti. Bagaimana juga masalah kesehatan itu yang mendera seluruh manusia ya. Kadang-kadang dari tahun ke tahun masalah kesehatan ini selalu muncul ya dan tidak kunjung selesai.
Ada juga masalah keluarga, ini lebih banyak lagi. Ya, bagaimana antara suami istri, bagaimana dengan ibu dan ibu dan anak atau bapak dengan anak, ya, dengan keluarga, dengan saudara. Ini selalu muncul masalah-masalah di sini. Bagaimana dengan pekerjaan di masa depan, ya, pekerjaan dan masa depan. Kita berhadapan dengan PHK, ya, pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Juga berhadapan dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang kita jadikan sebagai tempat kita menggantungkan diri. Nah, ini dia jiwa yang menderita. Ini sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Kita masuk kepada jiwa yang ingin mencari bukti. Ya, ingin membuktikan bagaimana aku keluar dari penderitaan ini. Ya, bagaimana aku akan keluar. Nah, umumnya kita selama ini sudah beribadah, sudah berdoa. Kita juga sudah sholat, sudah berdoa, sudah zikir, sedekah, tahajud, puasa, semuanya sudah kita lakukan, ya. Aku sudah mendekat kepadanya. Nah, begitu juga aku sudah ikhtiar, sudah berusaha, kerja dengan keras, belajar, bisnis, berusaha, berjuang, ya, disiplin dalam segala hal, ya. Tetapi keuangan tetap sulit. Nah, ini dia masalahnya. Masalah tetap ada, kesehatan tidak membaik, jalan terasa buntu. Ini hasilnya nggak ada. Kenapa? Ya, mengapa ini belum berubah? Keadaan saya belum berubah. Nah, ini perjalanan ini yang akan kita pelajari nanti sampai kenapa seseorang ingin mencari alternatif jalan lain, ya. Nah, apa yang masih kurang? Apakah ada jalan lain? Nah, ini dia, ya, masalah kita. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kita berada dalam krisis ekspektasi, ya, perkiraan kita atau harapan kita tentang masa depan kita. Jadi ini sebenarnya bukan krisis tentang keimanan, bukan krisis tentang akidah, bukan krisis tentang ibadah juga bukan. Tapi apa? Krisis terhadap harapan-harapan, ya. Manusia berharap ketika aku beribadah, ya, kemudian Allah akan menolongku. Nah, itu harapan semua orang di situ, ya. Masalah selesai. Kita berharap seperti itu. Tetapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita ini. Banyak kita yang tetap berada dalam masalah-masalah itu dalam waktu yang lama. Maka saat itu mulailah muncul pertanyaan, ya. Dan pertanyaan itu adalah pintu masuk bagi apa? Bukan sebuah kesesatan, bukan keburukan, bukan niat jahat, tetapi untuk sebuah kebingungan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu untuk menjadi sebuah kebingungan. Dan kita tahu sudah pada pelajaran yang 2 minggu lalu, begitu kita tidak ingat kepada Allah, ya, maka saat itulah apa muncul? Was-was dari setan. Nah, di sini pintu masuknya di situ. Ya. Jadi malam ini kita belajar tentang bagaimana jiwa ingin mencari bukti. Ya. Nah, pada sebelumnya kita sudah belajar bagaimana penderitaan masuk ke dalam memori kita, menjadi rasa, kemudian menjadi jiwa kita kelabakan tadi, ya, bertahun-tahun berbulan-bulan, berhari-hari kita kelabakan dengan permasalahan kita itu, ya. Dan akhirnya jiwa ingin mencari. Ya, apa yang dicari? Kita melihat melihat apa yang terjadi setelah pencarian itu dimulai, karena ketika seseorang mulai mencari, biasanya muncul satu kalimat yang sangat penting. Aku sudah berusaha. Nah, ini dia. Ya, aku sudah berusaha nih. Aku sudah berdoa. Aku sudah ibadah. Ya, tetapi ternyata keadaan tidak tidak berubah. Ya, maka aku sudah berusaha ini sebenarnya adalah kebanyakan orang tidak langsung mencari jalan baru, ya. Mereka biasanya mulai apa? Mereka sudah setiap masalah mereka sudah mencoba, ya, tidak mencari jalan baru langsung. Tapi mereka sudah berusaha mencoba, berusaha, ya, kemudian mereka bertahan, mereka melakukan apa yang mereka mampu dan usaha itu sering berlangsung cukup lama, ya. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka tahunan cukup lama, ya. Misalnya aku sudah berdoa, ya.
Ketika kesulitan datang, biasanya yang pertama dilakukan adalah meminta berdoa, minta pertolongan, minta kemudahan, minta jalan keluar, dan itu sangat wajar sekali, ya. Kemudian setelah itu apa? Orang akan berikhtiar, ya, ikhtiar, ya. Lalu apa? Mulai dengan mencari pekerjaan contohnya, mencari pengobatan kalau dia sakit ya, kemudian mencari solusi begitu dia punya masalah, mencari bantuan kalau dia tidak berhasil menyelesaikan permasalahannya itu, ya. Nah, mencari berbagai kemungkinan ya, karena manusia memang diperintahkan untuk berusaha, cuman waktunya itu bisa berjalan lama. Ya, lalu muncullah di sana ada penantian. Nah, penantian kok nggak berhasil gitu, ya. Aku sudah menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi keadaan yang diharapkan belum juga datang. Nah, ini adalah perjalanan di dalam kejiwaan kita, ya. Di sini mulai muncul pertanyaan, ya. Kenapa aku masih di sini? Masalahnya masih ada, ketakutan masih ada, kesedihan masih ada, kebingungan masih ada. Ya, kenapa? Gitu. Mulai ada pertanyaan begitu. Nah, ini bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali, tetapi perubahan yang diharapkan belum seperti yang dibayangkan. Ya, maka jiwa mulai bertanya. Apa pertanyaannya? Ada yang kurang nggak nih dengan apa yang sudah lakukan gitu? Apa yang kurang? Apa? Perhatian. Perhatikan coba. Ini bukan pertanyaan orang malas. Ini bukan pertanyaan orang yang tidak berusaha. Justru seringkali ini pertanyaan orang yang sudah lama berusaha. Apa yang kurang nih? Udah bertahun-tahun, udah berbulan-bulan ya, udah lama sekali. Ini belum berubah. Apakah ada yang masih belum kulakukan? Apa ada yang belum kau ketahui? Ya, apa yang kurang? Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh setiap hari, bertumbuh terus setiap hari, ya. Lalu apa yang terjadi? Mungkin ada sesuatu yang belum ku ketahui. Nah, disinilah sebuah pintu mulai terbuka. Ya, terbuka pintunya. Ini belum ada kepercayaan apa-apa, enggak. Cuman, mungkin ada yang belum ku ketahui nih. Terbuka pintu di situ. Di situ orang mulai bisa menerima nanti. Walaupun kepercayaan belum ada, penerimaan belum ada, mengikuti juga belum ada, tetapi kemungkinan baru sudah ada muncul. Ya, mungkin ada sesuatu yang belum ku ketahui. Ya, mungkin ada sesuatu yang belum ku ketahui dan kemungkinan itu terasa semakin sangat kuat. Itu dia. Ya, jadi pertanyaan seperti itu menimbulkan kemungkinan, ya. Manusia itu sebenarnya tidak benci dengan proses, tetapi yang tidak kuat apa? Yang tidak kuat adalah menunggu. Ya. Sebagian besar manusia sebenarnya tidak keberatan untuk berusaha, ya, berusaha dengan susah payah atau sebagainya. Tapi yang membuat orang itu lelah adalah menunggu. Nah, ini satu psikologi yang dialami oleh seluruh umat manusia. Ya, bagaimana orang menunggu sembuh? Itu nggak kuat orang menunggu berhari-hari, menunggu berhasil, ya, menunggu perubahan, menunggu jawaban. Nah, ini adalah sebuah proses yang melelahkan orang. Dan ketika seseorang sudah lama menunggu, setiap tawaran yang menjanjikan percepatan akan terdengar sangat menarik. Ya, kenapa? Karena jiwa mulai berharap, "Oh, ini ada nih yang bisa membuat saya sembuh cepat. Ini ada nih yang membuat saya kaya cepat," gitu kan. Nah, di situ mulai, ya. Maka itu hanya terbuka jalan, ya. Belum ada yakin, betul, tapi ada penasaran, ya. Belum percaya, ya nggak apa-apa, tapi mulai melirik. Belum menerima, tapi mulai memperhatikan. Nah, itu dia. Dan dari sinilah pencarian bukti dimulai. Saya coba nih, itu ya. Nah, karena, setelah seseorang berpikir mungkin ada sesuatu yang belum kuketahui, maka pertanyaan berikutnya adalah, benarkah itu ada? Nah, itu dia. Mungkin ada, tetapi benarkah itu ada? Nah, ini ingin ingin melihat bukti orang-orang di situ, ya, ingin melihat bukti.
Lalu banyak orang yang tidak mencari jalan baru karena ingin menyimpang, tetapi mereka mencari karena merasa masih ada sesuatu yang belum mereka temukan. Dan ketika perasaan itu muncul, jiwa mulai membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Cukup bagi orang di situ untuk orang-orang yang mengiklankan sebuah proses perubahan yang cepat, gitu kan? Nah, itulah nanti di pelajaran berikutnya 2 minggu yang akan datang kita masuk kepada supermarket spiritualitas. Ya, nanti masuk kita ke sana, ya. Sebelumnya kita sudah melihat bahwa aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku sudah menunggu, dan akhirnya muncul satu kemungkinan, mungkin ada sesuatu yang belum kau ketahui. Ya, ini kunci pertama ya. Tetapi manusia tidak berhenti di sana. Karena setelah muncul kemungkinan, biasanya muncul pertanyaan berikutnya itu, benarkah itu berhasil? Nah, benarkah ini berhasil? Ini membutuhkan bukti nih. Ya, ya. Nah, perhatikan coba. Ketika mendengar sesuatu yang baru, manusia biasanya tidak langsung percaya. Ya, ingin melihat bukti-bukti, ingin melihat hasil, ingin melihat contoh, ya. Karena harapan membutuhkan pegangan. Nah, ini. Ini nanti untuk pengajaran kita nih. Harapan itu membutuhkan pegangan, bukan teori, ya, bukan teori, bukan ilmu dan sebagainya, tapi yang bisa dipegang, bisa dibuktikan. Ya, lalu apa? Manusia lebih mudah percaya kepada cerita. Ah, ini coba. Coba perhatikan. Seringkali sebuah cerita lebih berpengaruh daripada 10 teori. Satu cerita lebih berpengaruh daripada 10 teori kepada manusia, ya. Karena cerita terasa sangat dekat, dia terasa sangat nyata, dia terasa sangat manusiawi, ya. Apalagi jika cerita itu mirip dengan kisah hidup kita. Ah, itu dia. Kalau kisah hidup kita mirip dengan apa yang diceritakan, maka dia mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada kita. Ya, maka muncul, kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa. Pasti seperti itu. Oh, pengalamannya mirip dengan pengalaman saya ini, ya, penderitaannya, ya. Maka kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa. Cukup di situ. Ya, ini kalimat yang bekerja secara diam-diam di dalam jiwa kita, ya. Mungkin aku juga bisa, ya. Kalau dia berhasil, mungkin aku juga bisa berhasil, ya. Maka kalau dia sembuh dengan cara ini, maka mungkin aku juga bisa sembuh. Ya, ini adalah proses yang terjadi di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita. Dia ada mempengaruhi perasaan kita karena identik dengan yang kita lalui, maka disitulah muncul keinginan kuat untuk kita mulai. Kalau dia bisa bangkit, mungkin aku juga bisa, ya. Dan harapan baru mulai bertumbuh. Nah, harapan-harapan inilah yang ingin kita buktikan nanti. Oh, benar nggak ini apa yang dia katakan ini? Nah, itu dia, ya. Lalu apa? Harapan membutuhkan bukti, ya. Nah, harapan saja belum cukup. Manusia ingin melihat bahwa sesuatu memang mungkin terjadi, sesuatu mungkin terjadi, ya. Kemudian kenapa mungkin terjadi? Karena itu ia mulai memperhatikan orang lain. Ya, mulai memperhatikan pengalaman orang lain, mulai memperhatikan perubahan orang lain, ya. Dan sejak itu orang lain menjadi cermin bagi diri dia. Nah, itu, ya. Dia melihat, lah, ini saya coba scrolling nih di media sosial, gitu kan. Maka disitulah orang mulai mencari hal-hal yang sama yang dia hadapi, dan orang-orang yang alami dengan kecepatan yang kita impi-impikan. Nah, di situ memang permainan media sosial itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, setelah orang lain menjadi cermin, maka kita mulai membandingkan, ya, bukan arti yang buruk, tapi dalam arti mencari kemungkinan. Kalau dia bisa keluar dari masalahnya, maka mungkin aku juga bisa. Cukup di situ pertanyaan di sini kita. Oh iya ya, dia bisa berhasil.
Kalau saya juga mencoba seperti itu, maka ada kemungkinan saya juga berhasil, ya. Lalu disitulah kita baru mulai menemukan seakan-akan, kalau dia menemukan jalan, mungkin aku juga bisa menemukannya, ya. Dan disinilah cerita mulai mempunyai kekuatan, ya. Cerita-cerita mulai mempunyai kekuatan di dalam pikiran kita, di dalam kejiwaan kita. Diceritakan orang sedikit, maka kita langsung mulai bisa percaya, ya. Nah, disinilah permainan algoritma media sosial berjalan, ya. Situ dia bermain, ya. Apa yang terjadi dengan algoritma ini? Ya, satu cerita melahirkan harapan. Ya, tetapi 2 cerita akan menguatkan harapan kita. Oh, ini bisa nih, karena bukan hanya satu orang yang berhasil. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, ada sekelompok orang yang berhasil. Ada 10 orang ya yang bercerita yang sama, maka membuat kemungkinan terasa semakin nyata. Nah, itu dia. Dan disitulah algoritma media sosial bermain. Ya, ketika kita pernah scrolling atau kita klik dengan sebuah cerita, maka di situ cerita yang lainnya muncul dengan variasi yang sedikit berbeda atau ada yang lebih lagi gitu kan. Nah, di situ setiap kita buka media sosial yang kita dapatkan itu. Lama-lama apa yang terjadi? Ya, maka perhatian kita menjadi lebih serius. Wah, ini benar ini. Karena setiap kita ketemu dengan orang, ceritanya hampir sama semua, ya. Maka saat itulah manusia mulai memperhatikan lebih serius lagi dengan apa yang ingin kita buktikan supaya kita keluar dari permasalahan kita, ya. Lalu apa yang terjadi? Aku mulai memperhatikan. Dulu hanya mendengar sekilas. Nah, itu ya. Sekarang mulai memperhatikan dengan apa? Dengan penuh perhatian. Dulu hanya sekedar lewat saja. Sekedar lewat itu ya, scroll lewat itu kan. Sekarang saya mulai berhenti, ya, berhenti, menghentikan pikiran. Oh, di sini. Maka saya lihat, saya perhatikan dengan teliti. Inilah yang menimbulkan nanti ada fokus kita di situ. Dulu tidak peduli, sekarang mulai tertarik. Nah, itu perubahan di dalam ini yang membuat orang itu tidak bisa keluar lagi dari keinginan untuk hal-hal yang baru itu, ya. Kenapa? Karena sesuatu sedang terjadi di dalam dirinya. Ada perubahan di sini tadi, ya. Ada kebingungan, kemudian ada keinginan melihat kemungkinan, kemungkinan melihat bukti pada orang lain, dan cerita-cerita orang lain mulai mempengaruhi kita, maka kita juga mulai ingin eh, memperhatikan dengan lebih teliti lagi atau dengan lebih kuat lagi. Maka harapan pun mulai membuncah di hati kita. Ya, coba perhatikan. Di sini belum ada keyakinan, belum ada keputusan, belum ada komitmen, tapi ada harapan yang sudah membuncah, ya udah keinginan gitu, ya. Maka disitulah munculnya ada harapan baru, ya ada harapan kita untuk hal-hal yang baru. Dan harapan mempunyai daya tarik yang sangat kuat bagi jiwa kita yang sedang terluka. Nah ini, ya, bagi orang yang jiwanya sedang terluka, ya, sedang menderita, harapan adalah daya tarik yang sangat kuat. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, ya, bagaimana caranya? Nah, di situ dia. Kalau sudah berbicara begitu, maka orang akan melakukan apa apa namanya latihan-latihan dan sebagainya. Maka bagaimana caranya? Itu adalah sebuah titik yang penting. Sekarang manusia tidak lagi sekedar melihat, tetapi ia mulai ingin tahu. Ya, kalau sekedar melihat aja nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah ingin, oh ini caranya bagaimana? Nah, di situ adalah mulai sebuah fokus tertarik kita kepada hal-hal tersebut. Maka ia ingin mulai tahu, ia mulai ingin memahami, ia mulai ingin mendekat, ya. Maka sejak saat itulah pintu keterbukaan mulai menganga di dalam pikiran kita, ya.
tidak mudah sekali dipengaruhi sudah, ya, mudah dipengaruhi. Kalau kita sudah masuk kepada pintu keterbukaan jiwa ini, maka aku ingin melihat bukti. Aku mulai memperhatikan, aku mulai berharap, ya. Dan ketika harapan tumbuh, sesuatu mulai berubah di dalam kita, diri kita. Yang berubah adalah keterbukaannya, mudah dipengaruhi, ya, mudah percaya, ya, terbuka. Jadi seakan-akan kalau di dalam ilmu apa namanya NLP atau apa hipnotis itu kan, dia terbuka tuh, ya, hambatan-hambatan pemikirannya sudah dilepas, ya. Maka apapun input-input yang dimasukkan ke dalam pikirannya, maka dia akan dikatakan ya, ya. Nah, disinilah NLP dan hipnoterapi bermain, ya. Dia mempengaruhi orang, ya, dengan ucapan-ucapan seakan-akan sesuatu itu benar-benar mudah, ya, semudah membalik telapak tangan. Nah, di situ nanti akan muncul di situ, ya. Jadi kalau kalaupun kepercayaan belum ada, belum menerima, belum mengikuti, nggak ada masalah, ya. Itu masalah waktu saja sebenarnya, ya. Kapan kita akan percaya, kapan kita akan menerima, kapan kita akan mengikuti, itulah masalah waktu saja. Mungkin 2 hari lagi, mungkin 3 hari lagi, 4 hari lagi. Kenapa? Sesuatu yang sudah tertanam tadi di dalam pikiran kita, dia akan mencoba meloncat keluar gitu kan. Kalau mungkin sahabat-sahabat semua pernah melihat apa ya, umang-umang atau umang-umang ya, atau apa ya, umang-umang atau eee, yang di laut itu ya, dibungkus di sini nih, dibungkus di kai di ka di kain gitu kan, lihat, Benang-benang. di kain, ya lagi apa, dia akan menggeliat keluar gitu, ingin keluar gitu kan, walaupun dibungkus gitu Kelip-kelip. kan, iya. Dia pengen keluar gitu kan, walaupun masih belum percaya, belum menerima, belum mengikuti, tapi dia ingin keluar di situ. Nah, kalau itu sudah mulai membuka diri, maka perubahannya itu sudah sangat besar, ya. Kalau sudah membuka diri, walaupun belum percaya, belum menerima, belum mengikuti, tapi itu kalau sudah membuka diri, perubahan itu sudah sangat besar, ya. Karena sebelumnya pintu itu tertutup atau mental blocking, ya. Tadinya sangat sulit mempengaruhi kita, ya. Tetapi karena kita sudah mulai membuka bahwa kita ingin sesuatu lebih dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, maka mental kita, ya mental blocking kita mulai terbuka. Disitulah mulai kita mudah percaya nanti, ya. Maka urutannya adalah dulu aku tidak tertarik, ya. Dulu aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, ya. Aku tidak peduli, tidak memperhatikannya, ya. Aku menganggap semua itu dulu itu ya tidak penting, tidak ada pengaruhnya bagi saya, ya. Tetapi sekarang berbeda karena keadaan jiwa sudah berbeda. Nah, itu dia, ya, sudah terbuka, mental blockingnya sudah tidak ada. Dan ketika jiwa sudah berubah, aku mulai mendengarkan. Apa yang didengarkan? Cerita yang dulu dilewati. Nah, sambil lewat saja gitu kan. Sekarang mulai didengarkan. Oh iya nih. Ini juga yang dulu terjadi dengan saya waktu pertama kali mendengarkan syarahan dari Ustadz Hussein bin Abdul Latif, guru kita. Ya, pertama kali saya didengarkan dengan apa namanya, syarahan ma'rifatullah oleh seseorang, ya, di situ saya melihat, oh, ini ada sesuatu yang belum saya ketahui, ya. Maka saya coba searching di apa, Farhan for you to see. Di situ saya lihat satu 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 syarahan, 2 syarahan, 3 syarahan. Ternyata, ya, apa yang dulu tidak saya anggap ya tentang spiritualitas ya mulai mempengaruhi saya. Saya dulu apa sangat kuat dengan syariat dulu ya, orang syariat ya. Tetapi
Dengan mendengarkan sesuatu, ya, ada sesuatu nih yang apa, bisa mempengaruhi saya. Maka setelah mendengarkan, maka saya sekarang ya, sejak itu mendengarkannya dengan sangat teliti, dengan kemudian nasihat yang dahulu diabaikan sekarang mulai diperhatikan. Ya, nah kemudian saya datang ke Singapura untuk bertemu dengan almarhum guru kita Ustadz Hussein bin Abdul Latif. Ya, nah pengalaman orang lain mulai terasa relevan. Ya, nah, inilah yang muncul di YouTube atau media sosial sekarang. Pengalaman orang lain seperti pengalaman kita, ya, dan kita bukan hanya sekedar mendengarnya saja, ya, kita mulai memperhatikan. Perhatikan itu ya, kita bukan sekedar mendengarkan saja sekarang. Kenapa? Karena aku mulai memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, yang tidak ada lagi yang terlewat, tidak ada lagi orang apa yang tidak penting bagi saya, ya. Kenapa? Karena pergeserannya sudah terjadi, ya. Ada yang tadinya belum belum saya perhatikan, mulai saya dengar. Lalu saya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka harapan berikutnya adalah harapan mata ingin melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Nah, harapan-harapan itulah yang membuat kita akan melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Ya, oh ini ada yang baru nih. Oh, oh begitu ternyata. Oh, begitu ternyata. Diceritakan ya, Ma'rifatullah begini begini begini. Oh iya, ternyata tidak sulit Ma'rifatullah itu. Nah, begitu ceritanya. Nah, hal-hal yang lain juga seperti itu. Ya, kekayaan ternyata tidak begitu sulit ternyata. Ya, kesehatan tidak terlalu sulit ternyata. Ya, macam-macam. Ada yang hanya memakai ketuk-ketuk-ketuk ini sembuh ada, gitu kan. Iya, ada yang apa namanya, sambil ngelamun sebelum tidur itu kan, tiba-tiba saya dapat kekayaan gitu kan, hutang saya lunas, ada yang seperti itu. Tapi besok-besoknya udah nggak lagi sebenarnya, ya. Nah, jadi harapan itu membuat mata melihat yang sebelumnya tidak terlihat. Ya, jadi pergeserannya tuh dari mendengar, memperhatikan. Nah, kenapa? Karena ada harapan yang muncul. Ya, lalu harapan merubah kita cara melihat. Nah, ini yang betul. Ketika seseorang kehilangan harapan, ia sulit melihat kemungkinan. Ya, kehilangan harapan, wah sudahlah putus asa, maka dia tidak akan melihat kemungkinan-kemungkinan. Tetapi ketika harapan mulai hidup, nih ada harapan nih, kemungkinan-kemungkinan pun mulai bisa terlihat. Ya, ada peluang terlihat, ya peluang baru, harapan baru, jalan-jalan baru mulai terlihat, ya. Maka jiwa mulai bertanya, mungkin ada jawaban. Nah, itu dia, ya. Nah, ini yang terjadi dengan semua apa namanya harapan orang. Orang yang mulai merasakan kesulitan finansial, lalu berhadapan dengan sebuah sistem finansial, misalnya trading, ya, ada trading apa namanya emas, ya, ada trading forex, ada trading macam-macam ya. Maka di situ dia mulai memperhatikan itu. Tadinya tidak ada perhatian, ya, tetapi karena ada harapan, maka akan mulai terlihat kemungkinan-kemungkinan. Setelah dicoba, nah maka orang butuh mencobanya, ya. Jiwanya mulai bertanya soalnya, mungkin ada di sini jawaban, ya. Nah, di sini belum dia belum menjadi keyakinan, masih kemungkinan. Tetapi kemungkinan itu mulai menarik perhatian, ya, dan kemungkinan itu sering menjadi awal sebuah perjalanan besar. Nah, disinilah orang akan mulai terjadi perubahan. Tadinya dia berjalan ke arah A, tiba-tiba plek dia berubah ke arah B. Nah, situ perubahan itu seperti itu, ya. Perjalanan besar mulai dengan adanya apa harapan-harapan dan menimbulkan kemungkinan. Maka orang mulai berubah, ya, merubah perjalanannya menjadi sebuah perjalanan yang cukup besar nantinya, ya.
Semua perjalanan besar dimulai dari kemungkinan. Mungkin aku bisa sembuh. Kalau orang selama ini sakit, dengan cara ini saya mungkin bisa sembuh. Mungkin aku bisa berubah. Ya, dengan cara ini aku bisa berubah, bisa lebih baik, bisa lebih hebat, bisa lebih kaya, bisa lebih lebih sehat dan sebagainya. Mungkin aku bisa bangkit dengan cara ini. Mungkin aku bisa menemukan jalan juga seperti orang lain menemukan jalannya. Ya. Nah, semua perjalanan besar mulai dari kemungkinan itu, ya. Semua dimulai dari sukata yaitu mungkin, dan kata itu memberikan banyak pintu, ya. Aku menjadi lebih reseptif atau mudah menerima. Nah, ini dia, aku lebih mudah menerima. Perhatikan urutannya. Sebelumnya jiwa menolak, sekarang jiwa menerima kemungkinan. Sebelumnya jiwa menutup, sekarang jiwa membuka pintu sedikit ruang, dan ruang yang kecil itu sudah sangat penting, walaupun kecil, ya, karena sesuatu akan segera masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, hati-hati di situ, ya. Nah, ini kita juga berhubungan dengan kepercayaan pun begitu masuknya, ya. Kalau kita tidak terlalu yakin dengan apa kepercayaan kita, ya, lalu orang masuk dengan sedikit hembusan-hembusan yang memberikan emosi kita, maka kita akan berubah, ya, berubah insya Allah, ya. Disitulah nanti masuk kepada bagaimana kita. Kenapa orang bisa berubah? Banyak orang yang ingin berubah sama dengan kita. Itu nanti masuk ke sarahan berikutnya nanti. Nah, keterbukaan bukan berarti percaya. Ini penting, ya. Membuka diri tidak sama dengan percaya. Mendengarkan tidak sama dengan menerima. Memperhatikan tidak sama dengan meyakini. Tetapi semua keyakinan biasanya dimulai dari keterbukaan tadi. Ya, dan sejak saat itu maka jiwa siap menerima pengaruh. Jiwa siap menerima pengaruh. Maaf, minum dulu. Kenapa orang siap menerima pengaruh? Itu bukan karena jiwanya lemah, bukan karena orangnya bodoh, bukan, tetapi karena sedang berharap. Dia sedang berharap. Manusia harapan harapan itu membuat manusia lebih terbuka terhadap kemungkinan. Lalu muncullah sesuatu yang sangat kuat, yaitu cerita orang. Nah, tadi yang sudah kita berceritakan. Lalu seorang datang dengan cerita. Cerita perubahan. Wah, tadi saya menderita dengan melakukan satu dua cara ini, dengan tidak lama terjadi perubahan. Cerita perubahan. Cerita kesembuhan. Orang yang selama ini sakit bertahun-tahun dengan sebuah cara lalu sembuh. Nah, itu cerita, ya. Cerita keberhasilan. Orang yang tadinya merasa tidak tidak berhasil, selalu mengalami permasalahan-permasalahan kehidupan dengan cara A, maka saya berhasil, ya. Cara bagaimana orang bertransformasi dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Maka disitulah muncul cerita-cerita yang sampai kepada kita. Dan jiwa yang terbuka akan mendengarkannya dengan cara yang berbeda. Ya, lalu apa? Karena sekarang bukan hanya mendengar, tetapi mulai terhubung secara emosional, secara rasa. Ada rasanya sekarang tuh, ya. Kalau kita mendengar sekilas saja nggak ada rasanya. Nah, karena ceritanya itu berhubungan dengan kita, kita sudah membuka diri kita dan punya harapan, maka bukan hanya sekedar mendengar lagi, tapi mulai terhubung secara emosi. Ya, kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa. Harapan membuka pintu. Ketika pintu itu terbuka, manusia mulai melihat kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah dia perhatikan. Belum percaya, belum menerima, tetapi sudah mulai membuka diri. Dan disitulah pengaruh mulai masuk. Pengaruh mulai masuk. Coba perhatikan. Ada kalimat yang diam-diam mengubah banyak kehidupan. Dia bukan teori, bukan rumus-rumus, bukan konsep-konsep, tetapi sebuah kemungkinan kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa. Dan kalimat itu bekerja sangat kuat sekali, sangat kuat, ya.
dan kalimat itu bekerja sangat kuat ya. Manusia belajar dari manusia lain. Nah, ini dia. Kita belajar berjalan karena melihat orang berjalan. Kita belajar berbicara karena mendengar orang berbicara. Kita belajar banyak hal dari manusia lain. Demikian pula harapan. Harapan sering tumbuh ketika melihat orang lain berhasil. Karena keberhasilan orang lain itu membuat sesuatu terasa mungkin bagi kita. Yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Ya, lalu sebelumnya seseorang berpikir tidak mungkin, ini tidak mungkin ini, ya, mental blocking. Lalu melihat orang lain berhasil, tiba-tiba muncul bibit pemikiran mungkin, dan kata mungkin sering mengubah banyak hal. Ya, yang tadinya mustahil, ya, eh, mana tadi? Nah, ini cerita yang mirip dengan hidupku. Ini yang sangat kuat karena manusia selalu mencari dirinya di dalam cerita orang lain. Nah, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Dicari diri kita itu bagaimana orang lain. Ya, dibandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, saya dulu miskin, saya dulu sakit, saya dulu terpuruk, saya dulu kehilangan arah. Ya, ketika cerita itu mirip, ya mirip dengan kehidupan kita, maka perhatian kita langsung meningkat karena sekarang tidak lagi terasa jauh. Ya, ini seperti cerita hidupku sendiri. Ya, semakin mirip ceritanya, semakin besar pengaruhnya karena jiwa mulai merasa terhubung. Ya, jiwa kita merasa terhubung dengan orang-orang yang mengajarkan itu. Itu seperti ceritaku, ya, dan hubungan emosional mulai terbentuk. Mulai terbentuk hubungan emosional. Jadi sekarang itu harapan menjadi semakin nyata. Kenapa? Karena kemungkinan itu bukan hanya kemungkinan saja. Sekarang ada contohnya keberhasilan orang. Ada wajahnya orang yang menerangkan kepada kita. Ada ceritanya. Ya, ada ceritanya yang kita dengarkan. Sekarang ada seseorang yang dianggap berhasil dan itu membuat harapan kita terasa lebih nyata. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya, muncul sesuatu yang baru. Aku ingin tahu lebih banyak. Nah, kalau sudah naik seperti itu, maka kita tidak bisa lagi menghindar. Maka kita akan langsung tahu lebih banyak bagaimana caranya. Kita ingin tahu caranya bagaimana. Ya, apa yang dia lakukan, metodenya apa yang dia pelajari, apa yang membuat hidupnya berubah. Ya, tadinya tadinya enggak seperti itu. Sekarang lebih banyak ingin tahu kita tentang itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan mulai bertambah karena perhatian kita menjadi lebih serius dari sebelumnya. Ya, aku mulai mengikuti caranya, maka kita mulai mencontoh. Ya, kita mulai membaca, menonton, mendengarkan, mengamati. Ya, karena sekarang ada keterikatan atau ketertarikan kita yang lebih besar. Ya, kita membaca dengan saya dulu waktu pertama kali mendapatkan ilmu dari Ustadz Hussein ini hampir seharian, ya seharian saya menonton video-video yang ada di Farhan for You to See, ya membaca, menonton, mendengarkan. Karena dulu saya belum dapat ini, belum dapat notanya atau PPTX-nya atau PowerPoint-nya, maka saya lakukan apa? Pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh beliau, saya lakukan print screen. Ya, saya screen-nya saya cetak, saya masukkan ke PPTX. Saya ulang-ulang. Ya, disitulah mulai mengikuti. Ya, bukan hanya sekedar membaca, menonton, mendengarkan, mengamati, tetapi sekarang sudah saat itu mulai sangat telaten sekali. Ya, maka sekarang ada ketertarikan yang lebih besar dan semakin banyak cerita yang ditemui, maka harapan semakin kuat. Satu cerita menarik, 10 cerita meyakinkan, 100 cerita terasa seperti bukti. Ya, nah, walaupun sebenarnya belum tentu demikian, tetapi bagi jiwa yang sedang mencari, hal itu terasa sangat kuat. Ya, sangat kuat ini. Ya, maka mulai jiwa itu berpikir mungkin ini jalannya. Ya, ini jalan saya. Ya, ini jalan yang harus kujalani.
Perhatikan, walaupun belum ada keyakinan, tetapi benihnya mulai tumbuh. Mungkin ini yang selama ini ku cari. Mungkin ini jawabannya. Mungkin ini jalan keluarnya. Cukup seperti itu. Dan sejak itu pencarian berubah bentuk, ya. Berubah bentuk menjadi apa? Menjadi semakin dalam, ya. Karena sekarang bukan hanya ingin tahu, tapi ingin mencoba. Bukan hanya ingin mendengar, tapi ingin mendekat. Bukan hanya ingin melihat, tapi ingin merasakan. Dan disinilah perjalanan memasuki fase berikutnya. Aku mulai memperhatikan, ya. Pada awalnya aku hanya mendengar, lalu aku melihat, aku mulai tertarik. Sekarang sudah berubah, aku mulai memperhatikan. Perhatian itu adalah langkah yang lebih daripada sekedar mendengarkan. Hati-hati di situ, ya. Apa yang kita perhatikan akan lebih membesar. Perhatikan ya kehidupan kita. Apa yang sering kita pikirkan biasanya akan terasa semakin besar. Apa yang sering kita lihat biasanya akan terasa semakin penting. Demikian pula dalam pencarian ini. Semakin diperhatikan, semakin diperhatikan, semakin diperhatikan, semakin besar pengaruhnya. Karena perhatian mengubah fokus kita. Nah, fokus kita mulai bergeser. Dari mana? Dulu fokus kita adalah masalah, sekarang fokus kita pada kemungkinannya. Fokus kita kepada kesulitan dulunya, sekarang fokus kita pada jalan keluarnya. Dulu fokus kita kepada penderitaan, sekarang fokus kita kepada perubahan. Itu sangat kuat sekali. Dan fokus yang baru mulai membentuk cara pandang yang baru. Maka disitulah anjakan paradigma atau peloncatan paradigma kita mulai di situ. Kenapa? Karena kita sudah mulai fokus. Ya, aku mulai mencari polanya. Apa yang mereka lakukan, apa rahasianya, apa langkah-langkahnya, apa yang membuat mereka berubah, ya. Perhatian. Perhatian kita mulai berubah menjadi pengamatan dan pengamatan membuat rasa penasaran semakin kuat. Nah, situ dia, ya. Pengamatan, rasa penasaran kita semakin kuat. Aku ingin memahaminya. Sekarang bukan hanya sekedar tertarik lagi, tetapi aku ingin memahami. Karena sesuatu yang sering diperhatikan akan mulai terasa penting. Dan ketika sesuatu terasa penting, aku mulai memberi waktu. Nah, memberi waktu, membaca lebih banyak, menonton lebih banyak, mendengar lebih serius, mencari informasi tambahan. Karena perhatian selalu diikuti oleh investasi waktu, dan semakin banyak waktu diberikan, maka terasa dia akan semakin masuk akal. Ya, ini menarik. Ya, ini fase yang menarik. Semakin sering mendengar sesuatu, semakin akrab sesuatu terasa. Semakin akrab, semakin mudah diterima. Bukan karena sudah benar, tetapi karena sudah sering didengar. Dan disinilah manusia harus berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Yang terdengar masuk akal belum tentu benar. Ya, ada banyak hal yang terdengar logis, ada banyak hal yang terdengar ilmiah, ada banyak hal yang terdengar spiritual, tetapi sesuatu sesuatu itu tidak serta-merta menjadi benar hanya karena terdengar masuk akal. Karena manusia sering tertipu bukan oleh kebohongan yang jelas, tetapi oleh kesalahan yang terdengar masuk akal. Ya, nanti kita masuk kepada kenapa apa namanya masalah-masalah seperti ini sangat mudah sekali membuat kita terlepas dari akar ketuhanan nanti. Maka disebut ya ilusi spiritualitas atau ilusi kekuatan diri. Ya, itu yang saya maksudkan di situ. Nah, namun jiwa yang sedang berharap seringkali tidak menyadari ini. Ya, pokoknya saya berubah. Itu dia. Aku menjadi semakin tertarik, perhatian yang terus-menerus, harapan yang terus bertumbuh, cerita yang terus didengar membuat ketertarikan semakin besar. Lalu ketertarikan selalu ingin melangkah lebih jauh lagi. Apa yang terjadi? Ada istilah FOMO, fear of missing out, ya. Aku takut tertinggal dari orang lain. Ya, perhatikan, ketika melihat banyak orang berhasil atau berubah, banyak orang yang menemukan sesuatu, muncul rasa yang sangat halus. Jangan-jangan aku ketinggalan ini. Jangan-jangan mereka sudah menemukan sesuatu yang belum kutemukan. Jangan-jangan ini kesempatan yang selama ini kucari. Dan tanpa disadari, rasa takut tertinggal mulai ikut mendorong pencarian kita. Ya, nah itulah karena manusia tidak hanya mencari harapan,
kadang manusia juga takut kehilangan kesempatan. Nah, aku ingin merasakan sendiri. Disinilah perubahan besar mulai terjadi. Tidak cukup lagi mendengar, tidak cukup lagi melihat, tidak cukup lagi memperhatikan. Sekarang mulai keinginan baru. Aku ingin merasakannya sendiri. Dan ketika keinginan merasakan itu muncul, fase berikutnya segera dimulai. Apa? Aku mulai mencoba. Pada awalnya aku mendengar, memperhatikan, lalu tertarik, tetapi satu titik ketika memperhatikan tidak lagi cukup, aku ingin tahu sendiri, aku ingin melihat sendiri, aku ingin merasakan sendiri. Dan sejak saat itu, sesuatu mulai berubah lagi. Mendengar tidak sama dengan mengalami. Ya, kamu saya tidak sekedar mendengar atau mengetahui saja, tapi saya sudah mengalami. Ini hebat sekali pengaruhnya. Kita bisa mendengar 1.000 cerita, tetapi suatu pengalaman pribadi sering terasa lebih kuat. Kita bisa membaca lebih banyak penjelasan, tetapi satu pengalaman sering terasa lebih meyakinkan. Karena manusia tidak hanya hidup dengan pemikiran, manusia juga hidup dengan pengalaman. Nah, maka muncul keberanian untuk mencoba. Nah, disitulah udah aku ingin membuktikannya sendiri. Nah, inilah dasar apa yang saya buat tadi judulnya. Aku ingin membuktikan ya. Manusia tidak merasa sedang mengikuti sesuatu, ia merasa sedang melakukan percobaan, ingin tahu, ingin melihat hasilnya, ingin menguji kemungkinan yang selama ini ia dengar. Dan percobaan pertama sering meninggalkan kesan yang sangat kuat. Ya, pengalaman pertama, kadang pengalaman itu sederhana, kadang tidak terlalu besar, tetapi karena hati sedang berharap, pengalaman kecil pun terasa sangat berarti dan jiwa mulai memperhatikannya. Ya, kenapa? Aku mulai merasakannya. Mulai mulai apa, oh karena aku mulai tenang nih, ya. Aku lebih tenang dari kemarin. Aku lebih tenang dari 2 hari yang lalu. Sekali melakukannya, aku lebih tenang. Sudah, pengalamannya itu sangat berharga. Aku mungkin lebih optimis sekarang, ya. Aku mungkin lebih bersemangat, lebih merasa ringan, ya. Aku mulai pengalaman pribadi mempunyai pengaruh yang sangat berbeda. Ya, apa yang kurasakan terasa lebih nyata. Perhatikan orang lain bisa perhatikan cerita orang lain bisa diragukan. Ngomong kosong lu ya, ngomong doang gitu kan. Tetapi sebuah pengalaman pribadi terasa lebih sulit untuk dibantah karena manusia cenderung berkata, "Aku mengalaminya sendiri." Nah, kalau dalam teori-teori neuro science ataupun di dalam hipnoterapi dikatakan aku sudah mengalami atau merasakan asinnya rasa garam, manisnya rasa gula. Nah, itu adalah kata-kata yang penuh makna di dalam pencarian seperti ini. Dan di sini sebuah perubahan mulai terjadi. Pencarian berubah bentuk dari apa? Awalnya ingin tahu, ingin melihat bukti, ingin mencoba, sekarang mulai mencari muncul keterikatan. Karena pengalaman mulai ikut berbicara. Dan semakin sering pengalaman itu diingat, maka pengalaman menjadi rujukan. Ya, ketika kayak kebingungan, kita mengingat pengalaman itu. Ketika menghadapi keraguan, kita mengingat pengalaman itu. Karena pengalaman mulai menjadi sumber keyakinan dan keyakinan mulai tumbuh. Ya, lalu apa? Aku merasa menemukan sesuatu. Ini dia. Walau belum tentu memahami semuanya, belum tentu mengetahui semuanya, tetapi muncul satu rasa. Aku menemukan sesuatu yang selama ini ku cari. Ya, rasa ini sangat kuat. Ya, rasa ini sangat kuat. Nah, lalu pencarian memasuki tahapan baru. Ya, coba perhatikan urutannya tadi. Aku sudah berusaha. Aku ingin melihat bukti. Aku mulai terbuka. Aku memperhatikan. Aku mencoba. Aku merasakan sesuatu. Nah, urutannya seperti itu. Lalu sekarang pencarian tidak lagi sekedar pencarian. Ia mulai berubah menjadi keyakinan. Yakin kita sudah. Kenapa? Karena ada rasanya. Dan di sini pertanyaan berikutnya mulai muncul. Apa? Apa? Jika aku sudah menemukan sesuatu, mengapa banyak orang juga mencarinya? Ya, apa yang saya cari tadi, ya, yang saya coba tadi, kenapa banyak juga orang mencarinya seperti itu? Ya, ternyata aku tidak sendirian.
Ada banyak orang yang mengalami hal yang sama, ada banyak orang yang mencari hal yang sama, ada banyak orang yang berharap menemukan jawaban yang sama. Dan disinilah kita memasuki persoalan yang lebih besar. Bukan lagi tentang individu, tetapi tentang umat kita. Mengapa begitu banyak orang mulai mencari jalan yang sama? Kenapa? Maka ini akan kita jawab dalam syarahan yang ketiga nanti. Ketika umat mulai mencari jalan lain, maka ada sesuatu yang hilang di dalam dakwah kita, missing link dakwah dan kebutuhan jiwa modern. Nah, ini masuk nanti di syarahan ketiga, ya. Lalu pencarian dimulai dengan penderitaan, penderitaan melahirkan harapan, harapan mencari bukti, bukti membuka keterbukaan, keterbukaan melahirkan pengalaman, pengalaman sering menjadi awal sebuah keyakinan. Tetapi ketika pengalaman pribadi mulai dianggap sebagai jawaban, muncul pertanyaan yang lebih besar. Mengapa banyak juga orang mencari solusinya? Ya. Nah, inilah nanti syarahan kita yang berikutnya, syarahan yang ketiga, ya. Nah, di sini dia nanti jiwa yang mulai mencari jalan lain, ya. Tadi kita mencari bukti. Oh, terbukti ternyata apa tidak cukup berdoa. Nah, itu ucapan yang sering diucapkan seperti itu. Tidak cukup berdoa, tidak cukup lagi sholat, tidak cukup beribadah. Cukup kita lakukan A, B, C, D sebentar saja, maka akan terbukti hasilnya lebih baik dari itu. Itu dia pengalaman yang sangat berbahaya, ya. Bagaimana mencari jalan lain? Nah, ini saya bukakan sedikit saja ya. Mencari jalan lain ya. Nah, ini dia. Supermarket spiritual itu banyak, ada manifestasi, energi semesta, kesadaran tinggi. Oh, banyak nanti kita masuk ke sana. Tapi jangan sekarang ya. Sementara yang di tradisional apa yang terjadi? Tradisional masih lama yang lama ya, pasar tradisional ya. Masih rukun apa bagaimana hukum-hukum, hakam dan sebagainya. Tidak tidak menarik ya. Nah, ini nanti ya nanti ini minggu depan ya 2 minggu lagi insya Allah ya. Nah, itulah kesimpulan dari bagaimana jiwa menderita, kemudian kita sudah melakukan doa macam-macam, usaha macam-macam, tetapi tidak tidak terbukti. Maka muncul jiwa mencari bukti. Bagaimana kita Pak, kenapa tidak ada jawabannya? Nah, maka muncul itu ya apa namanya keinginan kita untuk mencari yang lain. Ya, tidak ingin mendalami kita yang ada, ya. Kalau berdoa bagaimana cara berdoa, bagaimana ibadah, ya. Nah, ini yang kurang dilakukan di dalam dakwah kita selama ini. Jadi bukan mencari solusi, tetapi memberikan pengetahuan yang tidak ada hubungannya mungkin dengan permasalahan yang ada pada diri manusia saat itu. Ya, nah itulah tadi ilusi spiritual bagian kedua, yaitu jiwa yang mencari bukti. Ya, nah, dengan begitu ya kita hampir selesai. Ya, saya ingin membuka sedikit ini. eh, ini penting sekali ya. Kita sudah belajar sebelumnya raga kita adalah jasad yang diberi nyawa, ya, diberi kehidupan, sedangkan jiwa kita adalah roh yang diberikan pemikiran, ya. Nah, jasad adalah kumpulan triliunan sel, ya, manusia, ya, triliunan sel. Sedangkan nyawa gunanya apa? Adalah kuasa untuk memberikan detak jantung, keluar masuknya nafas, untuk mengatur gelombang otak, mengalirkan darah, memproduksi hormon atau enzim, mengolah sari makanan, memperbaiki sel-sel yang rusak atau kesembuhan. Ini adalah fungsi nyawa dan fungsi jasad. Ya, ini akan selalu bergantung atau bercantum bersatu selama hayat masih dikandung badan. Dari awal kita lahir sampai kita meninggal kelak. Ya, lalu jiwa, jiwa adalah yang menjalankan raga ini. Dia terdiri dari apa? Dia terdiri dari kuasa daya atau energi untuk apa? Pertama untuk berpikir, mengetahui, memahami, mengingat atau intelektual, dan dia untuk mendengar dan dia untuk melihat. Inilah yang disebut dengan hati atau pikiran ya, hati rohani ini dia. Lalu apa? Yang berikutnya adalah merasakan, ini adalah fungsi dari roh. Kemudian melakukan beragam gerak, itu adalah fungsi dari roh.
Jadi kalau roh ini dan pikiran tidak bersatu, maka dia tidak disebut jiwa, ya. Kalau dia bersatu disebut dengan jiwa, ya. Nah, itu dia. Jadi kita tambahkan satu slide ini untuk keterangan tentang jiwa dan nyawa. Lalu apa berikutnya? Nah, ini dia mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging. Ya, segumpal daging, kalau daging ini baik, maka baiklah keseluruhan diri manusia itu. Kenapa? Daging inilah yang otak inilah yang akan menjembatani antara jiwa dengan raga ini. Ya, pikiran dia berpengaruh di sini, ya. Lalu di sinilah yang mempengaruhi gerakan-gerakan manusia dan perbuatan manusia. Kalau ini rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ya, contohnya orang yang apa kehilangan kesadarannya atau otaknya rusak, ya. Nah, ini mudghah otak, ya. Nah, ini boleh di apa, nanti kita ulang-ulang lagi sehingga kita tidak tidak ini lagi, tidak ragu lagi dengan pengetahuan-pengetahuan kita ini, tidak tidak bermacam-macam lagi. Ya, mana yang hati, mana yang ruh, mana yang jiwa, enggak ragu lagi kita. Ya. Demikian kajian pada malam hari ini, syarahan pada malam hari ini, jiwa yang mencari bukti. Sampai nanti kita kepada satu kesimpulan ada ilusi spiritualitas dan kekuatan diri. Ini sampai nanti pada bagian kelima baru kita paham ini, ya, apa yang disebut dengan ilusi spiritualitas dan kekuatan diri ini. Tetapi untuk sampai ke sana jiwa ternyata ada penderitaan, lalu ingin mencari bukti, lalu ingin mencari berbagai alternatif. Lalu kita coba, ya. Nah, kesimpulannya nanti yang sangat berbahaya, yaitu saya saya menguasai, saya adalah ahli manifestasi uang, saya ahli manifestasi kesehatan dan sebagainya. Ya, demikian sahabat-sahabat semua kajian kita tentang ilusi spiritualitas dan kekuatan diri. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu 2 minggu dari sekarang dengan kajian berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.